Itu saya katakan Nabi itu luar biasa, dendam tak dia. Orang mau bunuh pun dimaafkan dia. Cuman ada kalimat yang indah dari Nabi. Waraqah, kata Nabi, yang dengar tu Abu Bakar, nanti engkau akan memakai mahkota Raja Parsi. Oh, kata Nabi, senang. Anda tu benar kan? Benar kau akan pakai, kata Nabi. Itu Abu Bakar yang dengar tu. Nah, waktu Nabi meninggal, Abu Bakar nyampaikan kepada Umar, kan? Nah, Umar meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar jadi khalifah. Itulah zamannya Umar, itulah Parsi dikuasai umat Islam. Sudah jatuh, sudah Parsi dikuasai umat Islam. Makanya Khalid bin Walid masuk ke istana gedung putihnya Parsi ini, Kisrah, apa namanya? Kisrah namanya kan? Kisrah daripada Parsi. Masuk di istana, diambil mahkota, dilihat mahkota, dimasukkan dalam karung, semuanya emas-emas dimasukkan, dibawa ke Madinah semuanya, berkarung-karung harta dibawa ke Madinah, dibongkar. Ini hak orang Muslim, orang fakir dibantu. Umar mandang mahkota tu, dia cari mana Waraqah bin Malik. Waraqah bin Malik sini, datang Waraqah bin Malik. Kata, kau ingat pesan Nabi? Nabi bilang kau akan pakai mahkota. Naam, ya aku dengar. Pakai. Umar tengok ni. Oh, dia pun kau gini. Oh, Masya Allah, dia gagah gini. Dia pun mau pergi. Sini. Mau ke mana? Kan punya aku. Cuman makai ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi bid-darain amin. Jamaah rasul rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, melanjutkan hadis berkaitan dengan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Jadi wahyu yang pertama turun kemarin yang menyebabkan Nabi dalam keadaan ketakutan. Setelah datangnya Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, beliau kembali dan minta diselimuti oleh Khadijah istri beliau. Nah, kemudian dia menyatakan, laqad khashitu ala nafsi, aku takut apa terjadi pada diriku. Lalu istrinya menghibur, tidak mungkin ini berita gembira untukmu, Allah tidak akan menghinamu. Kenapa? Alasannya pertama, engkau senang menyambung silaturahim. Yang kedua, perkataanmu benar. Yang ketiga, engkau suka menanggung penderitaan orang lain. Kemudian lagi, engkau memuliakan tamu dan engkau suka membantu orang dalam kesusahan. Pasti yang datang kepadamu suatu kebaikan. Lalu langkah berikutnya apa? Ini lanjutan hadisnya ya. Thumma talaqat bihi ila Waraqah bin Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza ibni Qusay. Nah, kemudian Khadijah membawa Nabi bertemu kepada Waraqah
ya Waraqah bin Naufal. Nama lengkapnya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Ya. Ketemu nasabnya dengan Abdul Manaf dari Nabi Muhammad SAW. Karena mereka itu satu rumpun nasabnya kan, pecahnya dari atas Qusay bin Kilab terus ke bawah. Nah, wa huwa ibnu ammi Khadijah radhiyallahu anha. Nah, Waraqah bin Naufal ini anak daripada pamannya Khadijah. Berarti sepupu ya, anak paman. Ya, anak paman berarti sepupu. Jadi Waraqah bin Naufal ini sepupunya Khadijah. Nah, wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Waraqah bin Naufal ini adalah orang yang telah memeluk agama Nasrani. Dikatakan tanassara fil jahiliyah. Di zaman jahiliyah dia sudah memeluk agama. Berarti suatu kemajuan. Yang lain dah musyrikan. Kan Waraqah bin Naufal sudah punya agama Nasrani. Nah, berarti dia sudah kenal kitab Injil dan Taurat. Apalagi orang Parsi nyembah api malah. Makanya waktu terjadi peperangan antara Romawi dengan Parsi, kan terjadi peperangan tuh. Kadang 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, kadang 4 tahun sekali terjadi peperangan. Ini dua nih negara adik kuasa nih. Mekah itu di tengah-tengah. Ya, ini berperang nih. Parsi dengan Romawi. Parsi itu Iran, Irak, Afghanistan. Dulu Parsi namanya. Nah, Romawi Syam tuh. Ya, Syria, Yordan, apa lagi, Palestina, apa lagi, sekitar itulah. Nah, terjadi peperangan. Nabi membela Romawi. Makanya buka surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum itu penjelasan tentang peperangan antara Romawi dengan Parsi. Nabi membela mana? Romawi. Nah, Nabi membela orang-orang Romawi. Kenapa? Agama Nasrani. Nabi tidak bela orang Parsi. Kenapa? Menyembah api. Tapi orang kafir Quraisy dia bela Parsi karena mirip dengan dia. Kan agamanya menyelincing udah. Nabi membela. Nanti kata Allah bilang, setelah kalahnya Romawi, dia akan menang kembali. Terbukti lah ucapan Nabi. 4 tahun berikutnya peperangan sekali lagi, Romawi ternyata menang. Jadi Nabi membela Romawi. Kenapa? Agama Nasrani, tetesan dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Udah ada kemajuan tuh berarti Waraqah bin Naufal. Dia beda dengan yang lain. Yang lain lah musyrikan, dia termasuk ahlul kitab. Nah, kan enak nih ya, Khadijah ini kan paham dia. Suami dibawa kepada itu. Waraqah bin Naufal. Kan jadi ada jalur yang benar. Jadi kalau ada sesuatu masalah, tanyakan kepada ahlinya. Nah, itu. Jangan tanya kepada bukan ahlinya, kiamat. Ya, kiamat jadi. Wa kana yaktubul Ibrani, dan dia bisa menulis dalam bahasa Ibrani. Dia orang Arab, tapi dia paham bahasa Ibrani. Karena belajar kitab. Karena Injil pakai bahasa Ibrani. Fayaktubu minal injili bil ibraniyah ma sya'allah ay yaktubah. Jadi dia menulis Injil itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Jadi menguasai 2 bahasa sudah lumayan lah zaman itu. Itu 2 bahasa. Nah, lalu dikatakan lagi wa kana syaikhan kabiran qad ama. Dan dia pada waktu itu Waraqah bin Naufal ini orangnya sudah sangat tua sekali. Udahlah tua, buta pula. Jadi usia udah lanjut dan juga buta kondisinya. Faqalat Khadijah ya ibna ammi. Nah, Khadijah pun ngomong dengan Waraqah bin Naufal. Dia bawa suaminya nih, Nabi Muhammad SAW. Dia tanya, ya ibna ammi, hai anak pamanku. Wah, gitu panggil dia. Tidak mau langsung bagi nama gitu dia. Hai anak pamanku, kata. Isma' min ibni akhika ma yaqul.
dengarkanlah, ini anak dari saudaramu. Jadi Nabi ini dengan Khadijah tu pangkat keponakan. Jadi Khadijah dengan Waraqah bin Nawfal kan sepupu, tapi Nabi Muhammad ini walaupun berapa kali itu sepupu itu anak dari sepupu 2 kalinya gitulah. Jadi derajatnya keponakan. Makanya Khadijah bilang, hai Waraqah bin Nawfal, dengarkan anak dari saudaramu. Apa yang diucapkannya? Faqala ya bana akhi madza tara. Nah, kata Waraqah bin Nawfal, hai anak saudaraku, ya, katakan apa yang kau ketahui, apa yang kau lihat. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Nabi ceritakan apa yang Nabi alami dalam Gua Hira kepada Waraqah bin Nawfal. Faqala lahu Waraqah, akhirnya Waraqah pun ngomong. Kata Waraqah bilang, hadza namus. Ini adalah namus yang datang kepadamu, namanya namus. Namus apa? Nama lain gelar dari Jibril alaihissalam. Tahu dia? Ini namus, kata dia bilang. Alladzi anzala ala Musa. Dulu dia pun pernah datang kepada Musa, kata dia. Kan hebat nih, jawabannya mantap gitu. Jadi Nabi terhibur betul. Kenapa? Istrinya membawa kepada ahlinya. Jadi ini pernah datang kepada Musa, karena Jibril tetap datang kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Laitani akuna hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Alangkah aku nanti kalau aku masih hidup, nah, aku akan menolong kau, dia bilang, pada saat kaummu mengusir kau. Begitu kan? Terkejut Nabi. Kata Nabi, faqala sallallahu alaihi wasallam, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Kata Nabi. Ya, Nabi tadi gitu. Ya, qala na'am. Kata Waraqah, betul, dia akan mengusir kau. Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bih illa mudiyah. Tidaklah seseorang yang membawa apa yang kau bawa sebagaimana wahyu yang terima Musa, pasti dia akan dimusuhi oleh kaumnya. Jadi sudah sunnatullah dah tu dah. Yang namanya Nabi itu awal-awalnya pasti dimusuhi kerana membawa sesuatu yang berbeza dengan mereka semuanya. Itu dah pasti dah. Makanya sunnatullah kepada para rasul begitulah dia. Dia dimusuhi, diintimidasi dan sebagainya. Maka dia mereka orang kuat. Ya, utusan Allah pun orang yang kuat dia. Wa in tudrikani yaumuka ansurka nasran mu'azzazan. Maaf, nasran mu'azzaran. Kalaulah aku mendapatkan engkau dimusuhi oleh kaummu dan kaum aku, kata dia bilang, aku akan tolong engkau dengan sekuat-kuatnya, kata dia. Jadi kalimat ini, ansurka nasran mu'azzaran, aku betul-betul akan tolong kau semaksimal mungkin, kata dia. Sebab tidak yakin betul lah ini cikal bakal, ya, menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Thumma lam yashuk waraqahu an tuwfiya. Tapi apa yang terjadi, umur tak panjang, udah lanjut dah, dia pun meninggal. Jadi Waraqah bin Nawfal meninggal, tapi dia udah beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Itu hebatnya. Makanya ahli kitab kata Nabi, dia dapat 2 pahala. Makanya Nabi mengajak kepada Raja Heraklius itu, ya, aslim taslam yu'tika Allah ajraka marratain. Islamlah, kau akan selamat. Ya ahli kitab, kau dapat pahala 2. Kenapa? Pahala dulu ikut Nabi Isa dengan Musa, pahala sekarang kau ikut aku, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tak kesampaianlah hajat Waraqah bin Nawfal, dia pun meninggal kerana usianya udah lanjut. Fataral wahyu, maka wahyu pun terputus. Setelah itu tak turun wahyu lagi. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 1,5 tahun. Itu Nabi bimbang juga tu.
tapi tak lama datang ayat berikutnya, surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hai orang yang berselimut, bangunlah. Qum fa'anzir, bangunlah. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu besarkan. Wa thiyabaka fatahhir, dirimu sucikan. Nah, udah suruh bangun tu, bangkit tu, boleh dakwah Nabi. Itu yang kedua, Nabi dah menyampaikan kepada orang yang terdekat, keluarga-keluarga dekat, teman-teman dekatnya. Termasuk orang yang awal Islam tu Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan. Itu orang-orang yang awal menerima Islam. Ini kisah hadis ini. Pertama Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat apa nih kita gambar di sini? Ya. Nabi ini awal-awalnya dia mencari Tuhan, dia harus menyendiri dan dakwah tidak. Ya, semuanya begitu. Makanya tasawuf tak disalahkan, dia berkhalwat memantapkan imannya, tapi di bawah bimbingan guru. Nabi Muhammad mencari Tuhan, akhirnya dapat guru. Nama gurunya siapa? Jibril. Tarekat gitu. Jibril itu guru rohaninya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita tak ketemu Jibril, tapi kita cari guru rohani namanya. Itu namanya mursyid. Makanya perlu pembimbing. Kalau tak ada pembimbing, salah jalan kita ini. Makanya kalau Islam itu cuma lahiriah ibadah, hati kosong, cari guru rohani. Ya, guru rohani itu pembimbing kita. Nah, InsyaAllah hidayah Allah makin kuat dengan di bawah bimbing seorang guru rohani. Nah, keduanya Nabi Muhammad SAW ini dia punya ciri-ciri yang baik. Ciri-ciri yang baik itulah sebagai hujah bahwa dia betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, setiap para nabi perjuangannya berat, musuhnya banyak. Itu dia kita tak kuat tu. Jangan nak ciri-ciri jadi nabi, berat. Nak jadi rasul, aduh lebih berat lagi. Adalah jadi orang biasa je lah, yang penting tak sama Allah. Kalaupun ada penyampaian untuk keluarga, orang-orang dekat dan sebagainya, alhamdulillah, udah kita sampaikan menurut kemampuan kita kepada orang yang dekat dengan kita ini. Tapi kalau Rasul berat, dia mau dibunuh dan sebagainya, itu dah pasti itu dah. Bahkan dijanjikan luar biasa untuk bunuh Nabi. Waraqah bin Malik, kerana nama lainnya Waraqah bin Malik, itu dapat hadiah. Kalau kau bisa membunuh Muhammad, hadiahnya 100 unta. Satu unta tu 40 juta, berarti 4 miliar untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Preman sekarang mau dia disuruh bunuh orang 4 miliar? Tak mau dia. Ya. Jadi dulu tu dijanjikan dan tak ada hukumnya hukum orang Mekah. Yang buat peraturannya orang Mekah, tak ada akibat hukumnya. Betul-betul hadiah murni dapat. Apa yang terjadi? Allah senantiasa selamatkan Nabi Muhammad SAW. Waraqah bin Nawfal tu ahli jejak. Dia bisa melihat tapak kuda tu, bekas tapak kuda tu, kemana lari Muhammad, tahu dia. Dia tengok, kebit tu gua, dimasuk aja situ, Nabi dah keluar. Jadi orang yang terakhir ni ahli dalam ilmu jejak, dapat dia jejak masuk. Ternyata Nabi dah keluar. Dari gua mana? Dari gua Thur, bukan gua Hira lagi, gua Thur yang mau hijrah tu. Dikejar ni tapak. Nabi tak kelihatan dari tapak kuda ni. Dikejar, oh nampak dah. Dia pun makan melaju dia. Belum sampai ke Nabi, kudanya terpental, jatuh. Bangun lagi. Ya, bangun lagi. Abu Bakar bermandang ke belakang dah. Ya Rasulullah, Waraqah bin Malik kejar kita. Nabi bilang, biar ya, biar. Naik kuda, pacu lagi. Mendekat Nabi, terpental lagi, jatuh lagi. Bangun lagi dia. Dia pun heran, kenapa jatuh terus ni? Naik lagi yang ketiga kali. Ini badan udah sakit itu, bukan nyaman jatuh dari kuda tu. Yang ketiga pun naik, karena dia pikiran dia 100 onta pikirannya, ya kan? 4 miliar.
naik lagi kuda, pacu lagi. Yang ketiga itu terpental, persis jatuh di depan Nabi Muhammad SAW. Nabi pandang. Nabi turun, Abu Bakar turun. Nabi angkat ini. Itu yang ketiga itu telak ada. Badan tak mampu berdiri lagi dah. Bukan nyaman tu. Yang angkat mangan. Dia tanya, ya Muhammad, Tuhan kau tu terbuat dari apa? Bingung gitu. Susah benar bunuh kau gitu maksudnya. Nabi bilang, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Itu salah satu sebab turunnya suratul Ikhlas. Allah itu ahad, satu, Tuhan aku, tidak dua, tidak tiga. Yang menguasai langit dengan bumi, satu. Allahus samad, semua makhluk bergantung dengan dia. Dialah yang mengaturnya. Yang ketiga, lam yalid wa lam, dia tak bisa kau umpamakan. Dia tak beranak, tidak diperanakan. Tak ada keturunan, tak ada isteri, tak ada bapa. Yang keempat, walam yakul lahu, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyerupai dia. Gimana kau sekarang kata Nabi? Ya Barakah, aku beriman dengan kau. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk beriman dia. Nak bunuh jadi beriman dia. Beriman asal. Itulah kata Nabi bilang, Warakah, Allah telah terima iman kau. Itu makanya kadang-kadang sahabat tu bingung, yang mau benci mau bunuh berbalik jadi beriman dengan Nabi. Nabi itu akhlaknya luar biasa. Udah jatuh terpental turun Nabi kan dari kuda, diambil dia kali ini. Masya Allah. Itu saya katakan Nabi itu luar biasa, dendam tak dia. Orang mau bunuh pun dimaafkan dia. Cuman ada kalimat yang indah dari Nabi. Warakah, kata Nabi, yang dengar tu Abu Bakar, nanti engkau akan memakai mahkota Raja Parsi. Kata Nabi. Senang. Anda tu benar kan? Benar kau akan pakai, kata Nabi. Itu Abu Bakar yang dengar tu. Nah, waktu Nabi meninggal, Abu Bakar nyampaikan kepada Umar, kan? Nah, Umar meninggal, memang Abu Bakar meninggal, Umar jadi khalifah. Itulah zamannya Umar, itulah Parsi dikuasai umat Islam. Sudah jatuh, sudah Parsi dikuasai umat Islam. Makanya Khalid bin Walid masuk ke istana gedung putihnya Parsi ini, Kisrah, apa namanya? Kisrah namanya kan? Kisrah daripada Parsi, masuk di istana, diambil mahkota, dilihat mahkota, dimasukkan dalam karung, semuanya emas-emas dimasukkan, dibawa ke Madinah semuanya, berkarung-karung harta, dibawa ke Madinah, dibongkar. Ini hak orang Muslim, orang fakir dibantu. Umar mandang mahkota tu, dia cari mana Warakah bin Malik. Warakah bin Malik sini. Datang Warakah bin Malik. Kata, kau ingat pesan Nabi? Nabi bilang kau akan pakai mahkota? Naam, ya aku dengar. Pakai. Umar tengok pakai. Dia pun kau gini. Masya Allah, dia gagal gini. Dia pun mau pergi. Sini. Mau ke mana? Kan punya aku. Cuma makai ya. Ini hak orang Muslim mau dibagi. Aku ini cuma menunaikan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW kepada engkau. Itu saja, itu tak lebih daripada itu. Jadi janji Nabi betul, dia pakai mahkota. Nah, cuman yang terkejarnya Warakah itu, apa mungkin Islam sampai menguasai Parsi? Itu yang dibingung. Padahal Nabi itu sedang dikejar mau dibunuh. Kan masih awal-awal, tapi Nabi udah ngomong kau akan memakai mahkota kerajaan Parsi. Berarti Parsi dikuasai umat Islam. Gampang Nabi itu ngomong yang akan datang, terbukti. Ya, terbukti omongan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi itu tenang-tenang ya jalankan kerasulan itu. Dia tahu Islam tersebar. Bagaimanapun itu urusan Allah, cara Allah. Dia cuma menjalankan saja.
Kita juga begitu. Segala urusan itu jangan bersandar kepada kekuatan kita, tak mampu kita. Serahkan sama Allah. Kalau Allah mau bantu, selesai. Jumlah tidak menjadikan kita menang, tapi iman yang kadang dapat pertolongan. Perang Badar 300 bisa menang lawan 1000. Kenapa? Iman, bukan jumlah. Ya, nah itu maka kekuatan iman itu penting. Ya, Allah alam, selesai sudah. Nanti sambung lagi hadis yang lain. Ini hadis tadi ini meneruskan hadis yang ada kita bahas. Panjang hadis, ya panjang sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama orang Arab itu banyak mirip-mirip. Nama Anas ya banyak. Anas bin Zaid ada, Anas bin Malik pun ada. Ya, nama itu kan. Kemudian lagi nama orang Arab itu nama Ka'ab, banyak nama Ka'ab. Kemudian nama Ubay banyak. Nama Ubay itu banyak. Nama Talha pun banyak. Tapi semenjak Islam datang, yang paling banyak sahabat namanya Abdullah. Setelah Nabi mengajarkan bahwa Islam, nama sahabat berubah, nama Abdullah banyak betul. Karena Nabi bilang sebaik-baik nama itu Abdullah, Abdurrahman. Ya, Abdullah, Abdurrahman, ada hadisnya. Apalagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nama-nama orang Arab dulu, dia artinya pun ada yang bagus, ada yang jelek. Kadang yang jelek itu gelar-gelarnya tak bagus. Ya, gelar-gelarnya itu kadang tak bagus. Tapi gelar itu tadi itu menyebabkan orang lebih kenal, membedakan. Ubay mana? Nah, ya Ubay mana? Bos belakang ini, bakal dia membedakannya. Ya, kadang dia berbeda dengan bapak, tambah lagi berbeda sama kakeknya. Terus sampai 3 nama, 3 digit nama itu. Sebagaimana di paspor. Untuk buat paspor 3 digit itu, orang Arab tak khawatir. Namanya 3 digit, 4 sampai 5. Dia paling ahli nasab. Oh, sampai ke atas, hafal dia. Dia tak pakai catat. Nah, saya je ni hanya dapat 4 ya, 5 ke atas. Setelah itu tak tahu. Tapi orang di sana dia sampai 30 ke atas dia tahu nasab itu. Nah, dia pakai hafal nasab-nasab itu. Nah, kalau kita ni hafalan kurang, kuat dia hafal. Karena mungkin faktor kena makan. Kan makan dia tu bersih-bersih, orang kan banyak berdagang. Banyak berdagang, petani gitu-gitu hidup itu. Sederhana sekali. Gembala kambing. Tu ada. Makanya kiamat sudah dekat. Ya, kiamat dah dekat ni. Nabi bilang kiamat dekat tu apa tandanya? Orang yang telanjang kaki, telanjang pakaian, penggembala kambing, berlomba-lomba bangun gedung. Kan Nabi bilang gitu. Jibril tanya, kapan hari kiamat? Aku tak tahu. Yang bertanya pun tak tahu. Kata Jibril, tanda-tandanya? Tanda-tandanya ada. Orang telanjang kaki, telanjang pakaian, penggembala kambing, berlomba-lomba bangun gedung. Itulah orang Arab dulu. Bajunya sederhana. Ada yang badan terbuka hanya untuk auratnya. Nah, penggembala kambing, hidup sederhana. Sekarang lihat Arab. Gimana? Dosalah di Riyadh, ibu kotanya Arab Saudi, di Makkah tu, dikeliling mall semua, pencakar langit semua. Apa kita Tower Jam-Zam, kaya sekarang. Jadi sekarang hari kiamat sudah dekat. Yang dikatakan lagi terbukti sudah. Semua di negeri Arab, gedung-gedungnya pencakar langit semua. Bahkan mengalahkan Eropah. Ya, di Dubai gedung 800 meter tingginya. Di Jeddah sekarang 1,2, 1 kilo 200 meter tingginya. Kita jalan kaki 1 kilo 200 meter mana? Kemana jalan kaki lah? Dari Darul Mutakin pergi ke arah sana 1 kilo 200 meter. Sampai mana tu? Jangan belok jalan kaki lagi. Itulah tinggi gedung di Jeddah sekarang.
lagi dibangun, mengalahkan Eropa. Jadi Nabi dah berisyarat, kalau udah pengembala kambing dulu nyawara bisa bangun gedung setinggi itu, berarti kiamat karena susah dulu orang Arab. Makanya banyak lari ke Indonesia, lari kemana, ke Afrika, lari kemana lagi, ke Asia. Kenapa? Menyebarkan agama dan cari penghidupan. Maka Indonesia ini subur. Di Indonesia disebut negeri hijau, sana negeri gersang. Udah akhir-akhir inilah penemuan minyak. Barulah orang Arab tu kaya. Dulu mana ada, kehidupan dia berdagang, bertani pun pohon tertentu, kurma lain tidak ada. Wah, Indonesia semua ada. Makanya orang-orang ahli mengatakan Indonesia ni kalau tidak jadi kaya tu memang mustahil lah gitu. Memang wajib Indonesia dikaya, Pak. Karena semuanya ada. Arab Saudi itu mana ada apa minyak ya. Tapi sekarang hasil orang pergi haji yang buat kaya ni, Pak. Haji dengan umrah ni. Itu pendapatannya besar. Tapi negara lain mana ada minyak tu lah, penemuan minyak, tambang dan sebagainya. Itu dah akhir, dulu gersang. Maka jangan heran dulu orang Arab menyebarkan agama, sekalian dia juga menyebarkan agama hidup di tempat yang lain karena tempat mereka susah. Ya. Tahan banting orang Arab. Tahan banting. Hidup susah tapi bisa hidup ya. Negeri yang susah bisa hidup. Maka kudanya pun kuda terbaik. Kuda Eropah disandingkan kuda Arab, kalah pacuan kuda. Pasti menang kuda Arab. Makanya pacuan kuda di Eropah tu bibitnya ngambil dari Timur Tengah. Ya, Timur Tengah tu Muhammad, dia lari di atas pasir. Kuda Eropah lari di atas tanah, di atas rumput. Mana lagi susah? Susah di atas pasir, udah terlatih dah. Ayo lomba lari dan pasir gimana? Makanya kuda sangat kuat-kuat. Onta, aduh lebih parah lagi onta ni. Onta bisa tak makan sebulan. Kalau kita wassalam. Binatang yang terkuat tu onta, bisa tak makan sebulan. Masya Allah, luar biasa. Itu sekarang sampai hewan-hewannya berkuat ke sana. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.